Tuh. Nah, jatuhnya seperti itu. Dan itu lawan tuh pasti nggak mungkin mau nahan. Buat atlet pemula, jangan kamu banyak mikirin bonus ya. Ketika kamu berprestasi, bonuslah yang akan mencari kalian. Jadi kalian berprestasi dulu, maka kalian akan dihargai. Kalau kalian belum berprestasi, kalian tidak akan dihargai. Dan kami juga sama kayak kalian. Kami pernah ngerasa nggak dapat bonus, pernah pakai uang sendiri, itu kita alami semua. Kita pernah ngalami pertandingan nggak ada dana karena kita pengen berprestasi, akhirnya walaupun tidur di matras nggak masalah, yang penting kita berprestasi gitu kan. Itu pernah kita alami. Dan semua itu dijadikan proses dan pengalaman. Makanya berprestasi dulu, maka kalian akan dihargai. Sebelum kita tidur di hotel bintang 5, ya kita kayak gitu, tidur di matras, hujan-hujanan lagi. Satu lagi, masukan buat pelatih ya, mungkin termasuk atlet-atlet yang baru, kata Masnya tadi ya, gimana supaya atlet-atlet baru ini supaya dia semangat. Untuk para pelatih ya, jangan batasi teknik atlet. Inilah aku sang pejuang kemenangan, aku sang pejuang Abang. Oh, bagus ya. Bagus tangkapannya. Wah, tepat. Mas? Boleh. Untuk kategori cewek gimana tendangannya? Lebih dari laki-laki tuh. Jadilah atlet yang mempunyai semangat sang juara. Kalau artian saya semangat sang juara itu adalah atlet yang selalu berjuang, yang selalu bangkit, yang selalu berusaha dalam keadaan apapun. Baik dia sakit, baik dia capek, baik dia kalah, apalagi dia menang, dia selalu berjuang tanpa alasan. Orang-orang tidak pernah akan mendengarkan kekalahan kita, ya. Hanya taunya menang, dia nggak akan tahu prosesnya kita. Walaupun kamu kalah satu pukulan, kalah cedera, dia taunya kamu kalah. Itu omongan orang, tajam netizen emang. Nah itu dilatih, maksudnya aku ngasih contoh satu teknik guntingan gini, yang bisa posisinya. digunakan. Pasang. Gak apa-apa, lurus aja. Mungkin kalau gitu kan gampang, aku langsung ke sini aja. Misalkan posisi kamu yang digunting, masa gini, lurus gini, atau pasangan kamu. Nah pasang. Tuh. Nah jatuhnya seperti itu. Dan itu lawan tuh pasti nggak mungkin mau nahan. Itu kalau kamu nahan itu berbahaya banget di lutut. Lebih baik diikutin aja. Nah, caranya kalau saya gimana sih cara masuknya itu? Saya agak ke samping sedikit, misalnya pasang. Stop. Baru sini. Itu kalau saya, makanya memang harus cepat. Solusi ketika dua kaki dia agak lebar, masuk satu kaki. Ya, maksudnya gitu. Kalau untuk guntingan belakang ya, guntingan depan ada lagi tata caranya. Jangan pernah berpikir teknik itu cuman itu aja gitu kan. Sebenarnya teknik itu tergantung posisi si lawan. Kalau lawannya begini, kita mainnya seperti ini. Kalau lawannya begini, kita mainnya seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen mengasah guntingan, kalau misalkan kira-kira kakinya jauh, misal orangnya tinggi gitu kan, kita biasanya ngambil dua kaki susah, bisa pakai satu kaki kayak gitu. Nyambung. Ini nih Bang. Boleh. Ini biasanya saya dapat pertanyaan dari adik-adik saya. Biasanya gimana cara ngatasin orang yang lebih tinggi dari kita? Oke. Main jarak. Ya, sebenarnya cara mengatasi lawan tinggi dan pendek itu adalah jarak tembak. Ya. Ketika kita bertemu lawan yang lebih tinggi, kita harus mainnya rapat. Ya, jaraknya harus dekat. Ketika misalkan kamu mainnya jarak jauh, kaki dia nyampe, kamu nendang nggak sampai. Jadi memang harus benar-benar ditabrak, masuk langsung. Cepat. Ngerti main jarak dah? Jarak itu ada banyak cara untuk mendekatin lawan. Salah satunya dengan blok. Blok tadi bukan cuman buat ngantisipasi tendangan aja, itu bisa buat mendekat juga. Baru masuk gitu. Itu caranya buat mendekati lawan.
Main jarak tuh kan kayak misalkan jangan jauh-jauh lah. Contohnya tadi aku mau nendang T, Masnya kan pasti dikit-dikit mundur. Itu jaraknya nggak bisa. Karena itu bukan jarak tembak Mas. Kalau misal terlalu dekat, pasti Mas mikir masuk nih tendangan. Bener nggak? Nah itu sama aja. Kalau misalkan ketemu lawan yang tinggi, jangan pernah dikasih jarak tembak sesuai jarak tembak lawan. Misalnya kalau jarak tembak normalnya 1,5 langkah, 1,5 ini. Orang yang tinggi itu pasti mainnya bisa segini. Jangan dikasih jarak segini. Pepet dikit-dikit misalnya main gitu kan, atau enggak bisa Siapa dengan tahu blok. dia keluar garis. Iya bisa dengan blok, karena dia nggak mungkin akan mengeluarkan serangan kalau tidak di jarak tembaknya dia gitu. Jadi bagi atlet-atlet yang misalnya merasa dia dirinya pendek, masuk ke jarak tembak dia, jangan masuk ke jarak tembak kamu gitu. Jangan pernah masuk ke jarak tembaknya dia. Jangan nanggung-nanggung, Jadi dekatnya lambat. kalau misalkan kita Cepat. jaraknya segini misalnya, misal kita orangnya pendek, segini kan kejauhan buat kita, enak buat dia. Ya gimana caranya ya masuk ke jarak tembaknya kita dengan menipu. Misalnya contohnya menghilangkan dulu fokusnya, kayak pasang gini, taunya masuk sini, jedar baru masuk gitu, misalkan kayak Membuat gitu. fokusnya hilang. Jadi pura-pura nyerang. Nah kayak gitu misalnya. Itu sekali lagi kuncinya harus latihan kalau mau berhasil. Ya cara melatih jarak tembak adalah dengan target. Fungsi target itu adalah untuk melatih jarak tembaknya kita. Ya, pikir lagi. Yang lain ada? Asatnya yang mana? Tunas putih, ayo. Boleh tanya lagi? Boleh, nggak apa-apa. Jadi pertanyaan Mas Arif ini sama juga pertanyaan teman-teman pembelajaran, dan bagi kita juga mengulas lagi. Ini yang sering saya alamin itu biasanya di tempat saya ya. Hah? Itu susah untuk mencari bibit-bibit atlet. Nah, Oke. bagaimana cara kita membangun mindset kepada adik-adik didik kita untuk berprestasi di keatletan gitu? Oke. Aku bantu Ya. jawab. Untuk mengubah mindset adik-adik, kita harus memberikan contoh dulu. Biasanya kita kalau semangat itu pasti harus mendapatkan contoh dulu kan. Seperti halnya misalkan dia memfavoritkan atlet itu siapa, misalkan. Nah kalau misalkan yang baru ya, atau yang sudah latihan? Udah latihan. Oh sudah latihan nggak bisa. Udah latihan terus tiba-tiba Nah Benar, iya itu tadi harus diberikan dulu contoh dulu gitu. Kamu tuh ngeidolain siapa misalnya gitu kan. Misalkan si anak itu pasti punya idolanya gitu kan. Kalau kamu pengen seperti idolanya, ya kuncinya kan tetap harus latihan. Nggak mungkin nggak latihan gitu. Kamu contohkan, kamu beri seperti kayak kita barusan membahas bonus aja Itu gitu sebenarnya kan. untuk memotivasi. Membahas bonus itu kan kita memberikan motivasi karena insya Allah kalian kelak mungkin akan bisa seperti itu. Bonus sekarang itu 1,5 M, mungkin kalau zamannya adik-adik yang Lebih. ini mungkin akan meningkat terus. Bonus itu akan terus besar gitu. Contohnya bonus zaman aku SEA Games masih 200 juta. Sekarang udah naik 500 juta bonus SEA Games. Itu meningkat terus gitu kan. Belum lagi kalau misalkan, jadi di motivasinya bisa dengan itu. Kedua bisa dengan membanggakan kedua orang tua. Biasanya kalau aku pribadi, aku menggambarkan sosok orang tua yang menjadi motivasi. Jadi ya kasih kayak latihan visualisasi, bayangkan orang tua kalian seperti diberikan motivasi lah gitu kan. Pernah visualisasi nggak? Imagery kayak itu? Latihan. sama adik-adik. Ya. Iya. Nah, cuman kadang alasan mereka tuh hadiahnya cilik. Hah? Hadiah sini. Ya. Kadang kalau ngajak adik-adik kan, ayo ada misalnya saya buka buka ada apa gitu. Alasan mereka Hadiahnya? hadiahnya Iya. apa? Cilik harus bisa gitu.
Nah itu tadi. Itu tadi kalau dia contohin tadi mau besar ya ke atlet nasional. Iya itu tadi diberikan motivasi ya Cili, kalau pertandingannya kamu cuma Bupati Cup, ibaratnya kamu juara Bupati Cup masih punya kans untuk jadi atlet Kalau dia nggak ikut provinsi tanding. misalnya gitu. Kalau dia nggak pernah ikut tanding, kapan dia mau dapat duit? Ibaratnya begitu. Kalau misalnya dia bahasnya uang ya, kalau dia bahasnya bonusnya kecil gitu kan. Ya semua juga prosesnya pasti dari bawah. Nggak akan ada orang yang sukses itu tiba-tiba jadi sukses gitu kan. Kecuali Dan ini memang PR pelatih. iya, kecuali memang balik lagi ke rezeki, kecuali rezekinya memang lagi bagus, tiba-tiba dia baru latihan terus dia juara event, juara cepet gitu kan. Tapi nggak semua orang seperti itu, pasti panjang prosesnya. Ibaratnya untuk aku menjadi juara Asian Games saja aku butuh waktu berapa lama, dari 2003 sampai 2018. Lama. Orang nggak akan pernah tahu prosesnya. Orang cuma tahu Wewe Wita juara Asian Games, juara SEA Games, juara kejuaraan dunia. Mereka nggak tahu aku latihan dari kapan gitu kan. Dan mereka nggak tahu aku itu bertanding itu menang terus sampai pernah kalah gitu kan. Jadi yang mereka tahu hasilnya. Maka dari itu kalau misalkan ke adik-adik, biasanya sih motivasi yang paling kuat adalah finansial ya. Tunjukkan itu, kasih tahu bahwa atlet itu sekarang itu benar-benar di apa namanya? Gini loh, saya tambahin nih. Jadi buat atlet pemula, jangan kamu banyak mikirin bonus ya. Ketika kamu berprestasi, bonuslah yang akan mencari kalian. Jadi kalian berprestasi dulu, maka kalian akan dihargai. Kalau kalian belum berprestasi, kalian tidak akan dihargai. Dan kami juga sama kayak kalian. Kami pernah ngerasa nggak dapat bonus, pernah pakai uang sendiri, itu kita alami semua. Tidur di matras. Iya. Semua juga kita pernah ngalami pertandingan nggak ada dana karena kita pengen berprestasi. Akhirnya walaupun tidur di matras nggak masalah, yang penting kita berprestasi gitu kan. Itu pernah kita alamin. Dan semua itu dijadikan proses dan pengalaman. Makanya Iya. berprestasi dulu, maka kalian akan dihargai. Sebelum kita tidur di hotel bintang 5, ya kita kayak gitu, tidur di matras, Hujan-hujanan. hujan-hujanan, latihan kepanasan. Jangan kira kita adem-ademan nggak pernah becek-becekan itu. Becekan juga. Saya juga kemarin sempat mengalami hal seperti itu, Bang. Jadi untuk berangkat ke Prapon kemarin itu saya juga harus mempersiapkan uang untuk berangkat ke Prapon. Soalnya kemarin yang diberangkatkan ke Prapon itu nggak semua yang juara 1 Ya. Pro. Nah itu yang dikirim hanya 4. Jadi dari sekian banyak Pilihan ya. juara 1 diseleksi lagi hanya 4. Nah kan saya belum ada Nama. belum pasti saya bakal dibiayain pemerintah. Kemarin juga saya sering menyampaikan ke adik-adik, yang penting usaha dulu, Betul. ya kan? Saya sampai jual motor saya untuk jaga-jaga. Yang penting saya usaha dulu, saya jual motor saya. Nah, yang ketika waktu seleksi pemberangkatan, ya rupanya Allah memberikan rezeki. Nah itu tadi. Motor sudah dijual, tapi tetap dibiayai pemerintah. Oke, alhamdulillah. Tapi kita juga harus cerdas dalam memilih pilihan ya. Kira-kira kalau kita berangkat, kita bisa nggak memang berjuang maksimal? Jangan kita udah jual motor, kita nggak diberangkatin di sana, nanti kita hancur juga. Makanya ini juga harus, jangan sampai modal nekat, tapi kita habis juga. Nah, ini harus dipilih-pilih juga. Kalau buat Pengalaman ya nggak apa-apa. Ya kalau memang pengen banget ya nggak apa-apa, itu namanya salah satu perjuangan. Tapi seharusnya ya pengurus tetap harus memperjuangkan atlet-atletnya. Bagaimanapun itu. Sebenarnya ya kalau misalkan tingkatnya udah multi event, Prapon itu kan multi event ya. Seharusnya sebenarnya ada dana. Jadi jangan Tapi pernah. kalau prapon memang sih. Enggak, walaupun Prapon ibaratnya belum ditanggung pemerintah, seharusnya dari IPSI-nya ada dana, Pi. Harusnya seperti itu. Karena ya atlet itu kan juga manusia ibaratnya gitu. Iya, diambil keringatnya, capek latihan ya, fisiknya juga digodok ibaratnya gitu. Masa iya duitnya juga gitu kan, ibaratnya bukannya sapi perah kan kalau atlet itu ibaratnya gitu. Kalau untuk multi event ya, maksudnya tingkat multi event, karena kan Prapon itu mewakili daerah untuk mengharumkan nama daerah. Jadi intinya untuk masalah kita dipakai atau tidaknya nanti kuncinya
Mas harus Kasih tetap maksimal latihan. ya. Latihan aja yang semangat. Tunjukkan latihan yang maksimal. Latihan maksimal, tunjukkan, buktikan bahwa kita tuh layak untuk mewakili daerah tersebut gitu. Dan kita bisa berprestasi. Gitu aja. Satu lagi, masukan buat pelatih ya. Mungkin termasuk atlet-atlet yang baru kata Masnya tadi ya. Gimana supaya atlet-atlet baru ini supaya dia semangat. Untuk para pelatih ya, jangan batasi teknik atlet. Ini sering terjadi, misalkan, Mas, di sabuk ini jangan dikasih teknik tendangan T, jangan dikasih bantingan. Kalau teknik jangan dibatasi. Polos pun kalau di PS1 polos pun kasih aja guntingan, tendangan B double ya. Kalau sejak polos aja dia sudah bagus ya, tekniknya udah bagus, apalagi tingkatannya naik. Nah, ini kadang masih membatasi teknik. Itu yang tidak bisa membuat siswa-siswa itu berkembang. Nah, ini pembelajaran bagi semuanya, bukan cuman di organisasi S1 saja. Di semua perguruan jangan batasi teknik. Ya. Karena tingkatan itu mungkin ada pada jurusnya, ada pada senamnya, itu baru ada tingkatannya. Kalau teknik dikasih aja, polos sudah dikasih aja. Kalau polos tidak boleh dikasih tendangan B double, gimana dia mau ikut pertandingan tunggal? Gitu. Jadi para pelatih tolong jangan dibatasi teknik atletnya, teknik siswanya. Kasih aja. Gimana Mas kalau dia berhenti? Ya udah, nggak apa-apa. Pengalaman bagi dia. Kalian nggak rugi juga kok ngasih ilmu kan? Oke. Ada lagi nggak yang nanya nih? Kayaknya Bung, ya? mukanya udah muka-muka Nyambung. ngantuk nih. Mungkin pelatih ada yang mau sharing. Mungkin adik-adik juga. Nih waktunya jam berapa nih, Mas Denny? Udah makin lama. Jam setengah. Ini batasnya sampai jam berapa, Mas Tio? Mas Tio sampai jam berapa ini? Kita sikat aja deh. Ini batas waktunya sampai jam berapa? 10, masih ada waktu. Oh ini nih ada Tuh. ada yang mau nanya, Mas Denny. Iya ini, mending nanya-nanya, jangan pernah takut-takut. Nih, ditunggu Sri Kandinya nih. Pikir lagi, tanyain lagi Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, saya ingin bertanya cara teknik tipuan buat tendangan itu seperti apa? Teknik tipuan tendangan T.